Sebentar lagi kita akan segera menyaksikan seperti apa pandangan dari masing-masing capres terkait dengan isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri yang akan dirangkum dalam debat malam hari ini. Lalu seperti apa persiapan sekaligus tanggapan dari masing-masing tim pemenangan capres dan juga cawapres? Telah bergabung bersama kami pada malam hari ini langsung dari studio CNBC Indonesia para narasumber pilihan dari paslon nomor urut 1 diwakili oleh Angga Putra Fidrian selaku jubir Timnas Anies Muhaimin. Selamat malam, Mas Angga. Selamat malam. Kemudian ada juga dari paslon nomor urut 2 akan diwakili oleh Rian Ernest selaku juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Selamat malam, Mas Rian. Malam, Pak Iva. Kemudian juga dari nomor urut 3 ada Bapak TB Hasanuddin selaku anggota Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Selamat malam, Pak TB. Semangat malam hari ini, dan kemudian juga saya ditemani oleh Chief Ekonomi CNBC Indonesia Bapak Anggito Abimanyu. Kita sapa terlebih dahulu, sehat semua Bapak-bapak? Alhamdulillah. Semangat malam hari ini. Pasti. Semangat ya pastinya. Nah, tentu kita ingin tahu ya seperti apa sebetulnya kesiapan dari masing-masing capres yang akan berdebat di malam hari ini. Kita sudah melihat begitu dari debat pertama dan juga debat kedua, mungkin sudah lebih terpetakan ya sebetulnya seperti apa strength point dari masing-masing pasangan calon sendiri. Apalagi malam hari ini juga topiknya berbeda dengan debat-debat sebelumnya. Kita akan lihat mungkin dari persiapan terlebih dahulu dari Mas Angga seperti apa? Iya, mungkin Pak Anies lebih mendalami kaitan dengan Hankam gitu ya, karena itu kan bukan topik yang beliau temui sehari-hari. Beliau nggak kuliah di situ, selama di DKI Jakarta pun tidak berurusan dengan pertahanan dan keamanan. Makanya beliau mendalami aspek-aspek pertahanan keamanan. Tapi kalau hubungan internasional, beliau selama kuliah di Amerika juga mendalami international trade dan segala macam. Paling tinggal update-update terkini gitu ya, misalnya BRICS, posisi G7, MIKTA dan segala macamnya. Paling tinggal update-update kondisi terkini aja gitu. Tapi kalau yang didalami adalah kaitan sama hubungan pertahanan dan keamanan. Isu-isu militer kan kalau bukan pengamat militer biasanya kita cuma baca di koran aja gitu ya. Tapi kalau pengamat militer pasti mendalami. Nah, ini yang apalagi kan kapten timnas sendiri kan adalah pilot F-16 sehingga beliau secara intensif mendampingi untuk memperkuat aspek Hankam dan militer dari Pak Anies Baswedan. Oke, jadi cukup percaya diri ya untuk topik debat malam hari ini. Nah, tentu yang harusnya juga cukup percaya diri dari paslon nomor urut 2 begitu, karena disebut-sebut juga Pak Prabowo ini kan ahlinya begitu di bidang pertahanan. Nah, seperti apa Mas Rian mungkin persiapan pada malam hari ini dan mungkin ekspektasi yang bisa diangkat begitu oleh masyarakat untuk malam hari ini? Mungkin tentu Pak Prabowo kita tahu adalah militer sekian puluh tahun gitu ya, dan tahu betul baut-baut murmur sekrupnya soal militer seperti Pak Hasanuddin samping saya. Jadi kalau sisi capres mungkin kepedeannya ada di Pak Prabowo, tapi di jubir malam ini semuanya di Pak Hasanuddin yang pede nih. Saya sama Mas Angga jauh di sama Pak Hasanuddin. Tapi kita ini bersaudara lah. Bersaudara, betul. Oke, ini artinya cukup optimis ya untuk malam hari ini semuanya karena ada backgroundnya masing-masing, apalagi dari Pak TB juga kan di bidang pertahanan, keamanan ini juga backgroundnya juga cukup banyak begitu ya. Mungkin masukan apa yang diberikan untuk paslon nomor urut 3, Pak TB? Jadi begini, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD itu banyak diskusi dengan kami. Jadi kalau kita punya konsep pertahanan, tentu yang menjadi dasar kami itu adalah konstitusi. Tetapi juga konstitusi melahirkan kebijakan pertahanan harus didukung oleh kemampuan keuangan negara. Sehingga di situ divariasikan seperti apa nanti akan dibentuk postur Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ancaman. Intinya kira-kira begitu. Dan menyangkut geopolitik, tentu masalah-masalah geopolitik akan berpengaruh terhadap ancaman kita atau mungkin kesempatan-kesempatan kita untuk lebih berkarya untuk kepentingan anak bangsa. Pengaruh geopolitik itu harus menjadi sesuatu yang baik untuk kepentingan nasional. Oke, baik. Dan yang paling penting kalau soal politik luar negeri, kita acuannya adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 bahwa
politik luar negeri adalah bebas aktif. Ya, baik. Kita sudah mendengarkan Pak Anggito ya, seperti apa optimisme dari masing-masing tim pemenangan begitu. Dan tapi mungkin ekspektasi dari kita sebagai masyarakat, sebagai penonton untuk debat nanti sebetulnya seperti apa Pak Anggito? Ya, terima kasih nih Mbak Safrina. Bapak-bapak sekalian, ini orang-orang hebat nih ya. Jadi sebetulnya debat ini saya kira bukan debat lah ya. Diskusi kali ini pasti akan sama hebatnya, dengan apa yang terjadi di Istora Senayan. Karena beliau-beliau ini punya background dan pasti mereka sudah belajar. Ya, sudah belajar. Nah, saya sebagai warga gitu ya, tentu mengharapkan kira-kira kondisi saat ini Pak ya, dari perspektif masing-masing soal pertahanan, soal keamanan, soal hubungan internasional, nanti soal terorisme dan sebagainya itu, kira-kira raportnya seperti apa sih Pak gitu ya? Ya, raportnya seperti apa? Itu yang pertama yang saya pengen tahu perspektif masing-masing Pak ya. Hari ini itu kira-kira Bapak-bapak itu melihat seperti apa gitu ya. Yang kedua sudah baik tentunya, cukup baik, kurang baik, atau masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Yang kedua, kira-kira untuk membenahi itu seperti apa? Supaya manfaat bagi stabilitas nasional, manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, rasa aman, keadilan, dan sebagainya itu bisa terwujud Pak dalam melaksanakan program pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Mungkin itu dulu bisa disampaikan supaya kita punya standpoint yang sama ya kira-kira. Oke. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ya seperti apa dari situasi terkini dari 4 titik lokasi debat, kemudian juga dari 3 lokasi nonton bareng. Dan kita kembali lagi ya, situasi di studio CNBC tentu tidak boleh kalah seru ya. Tadi sudah dipancing oleh Pak Anggito sebetulnya, tadi poin-poin gagasan begitu ya. Mungkin sudah dipersiapkan jawabannya, langsung saja. Mas Angga, seperti apa? Ya, dalam visi misi Anies Mohaimin sendiri ya, di visi 7 itu fokusnya ke meningkatkan peran Indonesia di dunia global gitu, di mana kan sebenarnya tercatat per hari ini hampir di semua UN General Assembly nggak ada presiden Indonesia yang berceramah di situ gitu. Padahal pada zamannya Pak SBY beberapa kali Pak SBY hadir dalam sidang umum PBB kira-kira gitu, dan sebenarnya kan itu jadi partisipasi Indonesia secara langsung di UNGA kira-kira gitu. Itu yang sebenarnya ingin didorong oleh Pak Anies dalam konteks hubungan internasional. Nah, dalam konteks pertahanan keamanan sendiri yang jadi concern adalah di kesejahteraan prajurit, di mana meskipun sebenarnya kan prajurit harus siap sedia gitu ya dalam kondisi apapun. Tapi sebenarnya yang perlu jadi di-highlight adalah kita tuh kekurangan rumah dinas untuk tentara. Hampir 51% kalau tidak salah itu prajurit kita belum punya rumah dinas. Pak Anies sendiri waktu jadi Gubernur DKI Jakarta, meskipun waktu itu hibahnya ke Polri, tapi Pak Anies menghibahkan 2 rumah susun sejumlah 400 unit untuk teman-teman kepolisian di Menteng kalau nggak salah. Itu untuk supaya teman-teman Polri bisa tinggal gitu, dan ini juga jadi concern gitu. Makanya ketika dapat masukan, ada hampir 51% gitu, prajurit kita belum punya rumah dinas. Padahal kan sebenarnya kan nggak mungkin kebayang misalnya tiba-tiba ada serangan, terus prajurit kita harus nunggu Gojek dulu gitu, karena dia ngontrak jauh dari markasnya kira-kira gitu kan. Dengan pendapatan yang nggak terlalu besar juga, pasti mereka nggak mungkin bisa ngontrak di dekat-dekat tempat mereka ngepost gitu kira-kira gitu ya. Pasti agak jauh, dan nggak mungkin tiba-tiba ada serangan harus nunggu Gojek dulu, harus jalan dulu naik motor kira-kira gitu. Oke, dari Mas Rian seperti apa? Berbicara pertahanan, Pak Prabowo melihat itu bukan hanya soal mesiu atau amunisi, tapi bicara soal pertahanan kita, soal energi, pangan, dan air. Pak Prabowo menggunakan kekuasaan yang dia punya sebagai Menhan untuk mencoba menyelesaikan berbagai masalah ini. Tadi udah disampaikan Mas Angga, betul, kesejahteraan prajurit menjadi concern, dan saya yakin bukan hanya Capres Pak Anies, Capres Prabowo, Capres Ganjar juga pasti hal yang sama. Bukan hanya prajurit sebenarnya. Polisi, hakim, jaksa, ini adalah hal-hal yang penting dalam pertahanan kita sebenarnya. Ini pertahanan ini luas. Sekali lagi, kita nggak hanya bicara mesiu dan amunisi saja. Makanya Pak Prabowo selama jadi Menhan membangun berbagai banyak sumber air dan juga menjadi leading sektor untuk food estate, atau sebenarnya lumbung pangan nasional sebenarnya. Kita melihat kondisi contoh geopolitik, karena kita melihat misalnya begitu ada pasokan gas alam dari Rusia ke Jerman kelabakan. Begitu Rusia Ukraina perang, harga gandum kita kelabakan. Jadi sekali lagi ini holistik, harus diselesaikan, dan Pak Prabowo dengan pengalaman militernya dan juga dengan diplomasi pertahanan yang sudah dibangun selama beliau menjadi Menhan, ini menjadi aset yang lumayan baik untuk kedepannya. Oke, baik. Langsung saja ke Pak TB karena waktu terbatas. Terima kasih. Jadi pendapat-pendapat rekan-rekan
kami ini menjadi saling melengkapi. Untuk mungkin siapapun nanti jadi capres, semua dapat menampung rencana dan kebijakan ini. Untuk Pak Ganjar, saya kira nanti akan berbicara dalam grand design-nya saja. Bagaimana soal pertahanan ke depan, ya, berdasarkan aturan-aturan, termasuk di dalamnya meningkatkan kesejahteraan. Sebetulnya kesejahteraan prajurit itu tidak boleh terlalu tinggi dan menjadi sangat berbeda dengan kesejahteraan masyarakat. Tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah asupan energi, karena para prajurit itu selalu berlatih sehingga memiliki kebutuhan energi yang cukup tinggi. Nah, masalah-masalah grand design solusi dari 5 poin masalah geopolitik dan geostrategi yang menjadi fokus itu adalah terutama masalah Laut Cina Selatan. Dan nanti akan dijelaskan bagaimana solusi terbaik, walaupun kita sudah punya Code of Conduct. Di dalam negeri kita akan fokus mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah Papua. Baik. Begitu. Dan masalah politik luar negeri, bagaimana Indonesia tampil sebagai negara yang bebas aktif, tetapi aktif untuk memberikan kontribusi dalam perdamaian dunia. Oke, baik. Terima kasih Pak TW, terima kasih dari narasumber kita yang lainnya juga tadi sudah semakin panas ya. Belum mulai, kita belum bergabung begitu dengan lokasi debat, tapi di sini juga sudah mulai terlihat kira-kira isu apa yang akan dibahas pada debat malam hari ini, dan tentu tadi banyak sekali concern-concernnya begitu, dan kita juga akan terus pantau seperti apa. Dan pemirsa, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Your Money Your Vote spesial debat Capres 2024 bertemakan Hankam, hubungan internasional dan geopolitik akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.